Soikem, divisi sosial kemasyarakatan. Bukan Soimah. Bukan, Soimah tak penyanyi itu. Ini Soikem, Soikem. sosial kemasyarakatan. Sosial Ini kemasyarakatan. yang memotori Abah Hemik Mustaqim bersama adik kita Yubi Muendaso. Ini kegiatannya salah satunya setiap bulan sembako dan santunan. Iya. Kemudian kita punya bedah rumah. Itu bedah rumah ini rutin setiap bulan atau ada event-event tertentu aja? Kondisional. Kalau pas infaknya panjenengan banyak nanti kita bisa. Nah, itu. Karena kalau bedah rumah itu biayanya banyak. Ya, biayanya nggak kecil ya. Banyak itu. Puluhan juta. Nah, kemudian ada satu nih Abu Nana yang sempat menggelitik ya. Ya. Jadi kan pemerintah punya program BPJS. Betul. Untuk kesehatan itu kan. Ternyata Masjid Al Hilal nggak kalah. Betul. Karena kita akui pemirsa mau atau tidak, sadar ataupun tidak, BPJS itu ada sebagian di antara kita yang memang tidak ngurus, nggak mau ngurus. Ya. Karena mungkin alasan ribet lah atau bahkan keyakinan itu dianggap dianggap asuransi yang haram segala macam. Maka Masjid Al Hilal tampil untuk jamaahnya dengan program namanya PPKM, program pelayanan kesehatan masyarakat. Perlu saya jelaskan dulu, Pak. Silakan. Nah, PPKM ini sebenarnya pada dasarnya untuk mengurangi atau menekan atau menghilangkan praktek syirik. Karena Samsudin. Iya. Jangan ada merek, bro. Jadi begini, masih banyak di antara warga kita itu dikit-dikit ke dukun. Nah, ini kita mau rubah. Ini yang keren pemirsa. Jadi bukan cuma ceramah, tapi aksi. Betul. Seperti pesulap merah. Betul. Jadi itu gini, ini kan juga semua karena kita sering belajar sama Ustadz Rifki, Ustadz yang lain. Jadi ternyata untuk mengurangi atau meminimalkan atau bahkan menghilangkan kekuatan itu, insya Allah. makanya kita dengan cara PPKM itu. Ya kalau pusing, nggak usah bawa gula ke Mbah Dukun, tapi cukup bawa buku kita ke Pak Mantri yang kita tunjuk. Ya, itu cara daftarnya bagaimana Ustadz Abu Nana? Gini, itu kan kita punya database dari desa-desa. Yang miskin penting. bla. Nanti kita ada tim verifikasi. Ya. Bla ini kita baru setelah itu kita rapatkan di teman-teman di sini di MLM ini, Majelis Lor Masjid di sini. Masya Allah, Lor Masjid. Majelis ML Lor M Masjid. MLM Majelis Lor Masjid. Betul. Angin loh. Ya malam ini di sini. Tiap malam ya? Iya. Tapi kan anti rokok di sini. Yang merokok masih merokok. Itu sudah proses. Ya, Pak. Insyaallah. Boleh. Iya, saya ingat ceramahnya Habib Jamal Ba'atil dari Batu. Gimana? Nanti kalau perokok ini masuk surga, kalau ya. Masuk loh. Ya, Masuk ukuran sama rokok masuk surga. Insya Allah, amin. Itu kan mereka tentu pengen dapat rokok di surga. Katanya malaikat, oh iya boleh dikasih rokok, tapi nyalakannya mampir ke neraka dulu. Karena di surga tidak ada api. Begitu ya? Iya. Waduh, menakutkan. Maksudnya sampai gini. Ini kita mau bijaksana saja. Iya. Jadi kita ini yang muslim itu kan pegang kunci surga. Allah Bukan kunci neraka kan? Amin. Ya, Muslim ya. Muslim loh. Merokok enggak apa-apa loh. Insyaallah. Pegang kunci surga. Ya kan? Semoga Allah mengampuni ya. Mohon maaf. Ya, bercanda aja biar seru pemirsa. Nah, itu salah satu program yang saya rasa memang harus dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Karena kita tidak menutup mata pemirsa dan Ustadz Abu Nana ya. Artinya Jangan pakai ustaz loh. Iya, Enggak Mas. enak. Apa enggak Bang? Iya, Ayah Allah. Takbir. La haula wala quwata illa billah. Banyak masjid-masjid yang bahkan kota amalnya itu susah banget keluarnya. Betul. Bahkan tetangganya itu sakit, anaknya sakit, mau masuk sekolah butuh uang itu, gak bisa, ini uang masjid ini harus buat khotib, pembangunan, kebersihan dan yang lain-lain. Dan justru di zaman Rasulullah masjid itu sebagai sumbernya solusi. Bahkan kalau perlu masjid itu memiliki dalam tanda kutip ya baitul mal mini, dikumpulkan dari umat dikembalikan kepada umat seperti yang ada di Masjid Al Hilal ini ya. Masya Allah. Jadi satu lagi baru ini kita punya namanya Satgas Kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi serem itu. Oh ya enggak kok kita membantu masyarakat semuanya, fakir, miskin, kaya raya dan sebagainya. Kalau ketika keluarganya meninggal yang kaya jadi miskin, bingung. Ketika keluarganya meninggal, ya,
Yang kaya jadi miskin, kebingungan untuk beli ini kan susah dia. oh iya Kebingungan, panik. panik. Makanya teman-teman itu punya gagasan buat Satgas Kematian, kita sediakan Masya Allah. semua kebutuhan jenazah, mulai Kain kafan, kapur baru, sabun, sampo, lengkap ya? parfum. Iya pemirsa, Terus karena ada lagi apa itu? landa tuh landa, Iya tahu. kayu, nah, Iya, kayu. pelisik. Terus maesan, apa Iya, namanya? Icing ya? batu nisan. Plus terop dan kursinya. Allahu Akbar. Dan ini yang penting. Terus lagi armada pengangkutan. armada pengangkutan. Ambulan. Oh. Ambulan itu pickup, coba Mak, taruh, kasih Mak. Nah, ini multi guna ini. Multiguna. Nah. Pickup Masjid Peduli Umat. Betul. Oke. Allahu Akbar. Dan pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, urusan kematian ini fardu kifayah. Tapi kemudian seperti yang disebutkan oleh Abu Nana tadi, kadang kalau udah ada keluarga yang meninggal kita panik. Betul. Maka harus ada di antara kaum muslimin yang kemudian peduli, dan alangkah baiknya kalau yang peduli itu bukan partai politik. Betul. Karena kalau partai politik deket-deket pemilu begini, maka Nyaplos masjid saya. harus selangkah lebih depan. Berarti kalau gitu ini saya nyalek. Jangan. Bahaya, godaan berat. Nah, maka saya sarankan pemirsa sekalian, wabil khusus jamaah Masjid Besar Al-Hilal Panggul, untuk kemudian ayolah berperan aktif. Dan berperan aktif itu ya bisa dengan dana, tapi tidak hanya dengan dana, boleh jadi dengan tenaga. Kalaupun tidak dengan tenaga, minimal dukungan lah, dukungan moral, dukungan spiritual, didoakan. Atau kemudian Anda datang ke sini ya urun rembuk, ya sekedar datang untuk guyup rukun begitu kan? Karena tanpa dukungan Anda semua, tentu program-program ini tidak akan berjalan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ini. wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Apa artinya? Artinya di sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, dan bisa disalurkan lewat Masjid Al-Hilal karena sudah terbukti alhamdulillah kegiatan sosialnya luar biasa, dan kami sudah kelima kali atau keenam kali datang ke sini dan senantiasa berkesan. Jamaahnya tidak pernah sepi, dan masya Allah jamaah itu betul-betul menunjukkan mereka itu haus ilmu. Masya Allah. Sip. Ini terakhir, ini nanti bakso bisa. Ini tak Ya kalau ada jadi. Enggak ikhlas. Nanti pemirsa di balik layar, coba. balik layar. Nanti balik sana lagi. Sementara. Tambah loh. Dah, gini ayo diworo-woro biar nanti jamaahnya yang hadir kajiannya banyak. Coba yuk. Baik. Pemirsa channel YouTube Masjid Al-Hilal Organizer, jangan lupa nanti malam ba'da sholat isya ada pengajian di Masjid Al-Hilal insyaallah bersama kami yang akan membahas tema tentang antara takdir dan pilihan. Apa maksudnya? Karena banyak di antara kita pilihan dan planning hidupnya itu tidak sejalan dengan takdir yang Allah tetapkan. Banyak di antara mereka yang kemudian kecewa, akhirnya mereka merasa marah terhadap takdirnya Allah. Nah, itu yang kemudian akan kita bahas nanti malam, bagaimana agar pilihan dan takdir yang tidak berkesesuaian itu menjadi ladang pahala. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Karena subscribe itu gratis guys, di YouTube-nya Masjid Al-Hilal Organizer. Barakallahu fikum. Amin. Saudaraku, saya Allah. Ini kita akan sampai di sini. Jangan lupa nanti hadir di Masjid Besar ini. Saya Abu Nana beserta kerabat kerja tugas. Mohon maaf segala kurang kesalahan. Pantunnya belum? Lupa enggak, Pak? Enggak. Terima kasih. Jogot Tingkir nggak boleh? Enggak boleh. Tidak boleh jogot tinggi, pejuang Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.